Bapak mengatakan salah satu syarat agar kita selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah adalah hidup seperti hidupnya Yesus, dan Yesuslah menjadi satu pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sementara Bapak mengatakan menggunakan barang-barang branded tidak masalah, asal dengan itu tidak mencari nilai diri Yang saya mau tanyakan, dengan menggunakan barang-barang branded sekalipun kita tidak mencari nilai diri, tidak hidup dalam kesederhanaan yang Tuhan teladankan. Mohon penjelasan dalam kesederhanaan yang diteladankan Yesus, Tuhan kita yang mengosongkan diri dan tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jimmy Cho, Pekalongan. Terima kasih. Sebenarnya kesederhanaan itu harus berangkat dari sikap hati. Sikap hati yang tidak mencari nilai diri di mata manusia. Tidak usah menggunakan barang branded, barang tidak branded pun, kalau melaluinya orang mau mencari nilai diri, itu menjadi tidak sederhana. Memang barang branded itu menjadi relatif. Karena branded itu misalnya tas ada harga 800 juta, 200 juta, 80 juta, 30 juta, 2 juta, 200 ribu atau 20 ribu. Ya. Dan orang memakai barang-barang itu ya sesuai dengan kelasnya. Ya. Kalau orang kampung melihat orang pakai tas harga 200 juta ya bisa dianggap barang mahal. Apalagi 2 juta itu barang mewah. Apalagi 20 juta sangat mewah. Setiap kita harus punya mata hati. Ya. Pantas tidak dia memakai barang itu. Nah, kalau orang-orang berduit, hidup di lingkungan menteri-menteri, pejabat negara, ya dia tidak bisa memakai barang yang harga murah, yang tasnya bisa copot talinya. Ya. Tetapi dasar memakai barang itu bukan karena nilai diri, karena kepatutan. Jadi kepatutan, kepantasan, dan maksud mencari nilai diri tipis yang tahu hanya manusia itu. Tetapi saya yakin orang kaya bagaimanapun, kalau hatinya sudah disentuh Tuhan, dia tidak akan membelanjakan uangnya untuk barang-barang semacam itu. Dia hanya mencari yang pantas saja. Bukan jor-joran. Kalau orang memakai barang itu, dia juga memakai barang yang sama, kalau bisa lebih. Ya. Tapi kita tidak bisa memaksa orang yang belum dewasa menjadi dewasa. Kitanya yang mestinya menyadari diri. Ya. Apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah, bukan nilai diri. Yang kedua, kita harus melihat kemampuan kita. Yang ketiga, kita harus melihat lingkungan kita. Dengan memakai barang itu, lingkungan kita itu terberkati atau tidak. Yang keempat, bukan hanya soal terberkati atau tidak. Mengapa kita tidak membagi milik kita untuk orang lain? Ya, seperti saat-saat ini di mana orang membutuhkan uluran tangan orang kuat, nah kita yang kuat harus mengulurkan tangan untuk mereka. Itu jawaban saya ya. Makasih Pak Jimmy Cho. Pak Eras, saya sering saya marah dan emosi kepada orang yang kerjanya tidak benar dan tidak sesuai SOP. Beda tipis antara mau mengoreksi kritik supaya mereka kerja dengan benar atau biarkan saja supaya kita tidak terbawa dalam emosi yang menunjukkan superioritas kita. Bagaimana menyikapi Pak? Terima kasih. Nah, ini si penanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Puji Tuhan. Nah, saya hari-hari terakhir ini bicara soal menjelajah hati, menjelajah batin. Kita harus serius menjelajah hati atau batin kita. Apakah sikap-sikap yang kita miliki itu benar-benar tulus atau tidak? Kalau kita serius mau benar, pasti kita memiliki kepekaan. Tidak mungkin tidak memiliki kepekaan. Apakah aku menegur orang hanya karena superioritas kita, atau kita memang mau mengoreksi orang demi kebaikan orang dan kebaikan bersama?
Coba yang tahu siapa kalau bukan diri kita sendiri. Nah, makanya kita mesti menjelajah hati kita setiap saat. Dan kita akan menemukan motif-motif terdalam kita melakukan sesuatu. Ya, waktu kita bertindak, waktu kita marah, waktu kita berbuat apa saja. Periksa. Memang liciknya kita itu kadang-kadang kita meng-create alasan. Demi kebenaran, demi ini, demi itu. Tapi Tuhan yang menyelidiki batinnya. Hati itu licik. Tapi kalau kita serius mau menjelajah hati dan mau hidup berkenan, pasti bisa. Puji Tuhan.